Halo semuanya, selamat datang kembali di channel resmi dari blog Belajar.id, yaitu Kecoa Sakti Official. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang tutorial framework coding Nether 3 bagi pemula. Jadi, pada video kali ini kita akan coba mengenal tentang konsep dasar dari MVC atau Model View Controller pada kodek Nether 3. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam praktikum kita, di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang konsep dasar dari MVC ini. Karena MVC ini merupakan konsep yang paling penting dari pemrograman framework. Sekarang kita akan mengenal dulu apa itu MVC. Jadi, MVC ini atau singkatan dari Model View Controller merupakan sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan antara data atau model dari tampilan atau view dan bagaimana caranya kita memproses data dan tampilan tersebut, yaitu controller. Jadi, MVC ini akan memisahkan antara komponen dari aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun suatu aplikasi tersebut. Dari pembahasan ini, terdapat 3 komponen utama dari MVC tersebut. Yang pertama, yaitu komponen model atau M, kita singkat. Kedua, komponen view atau V. Dan yang ketiga, komponen controller atau C. Jadi, komponen ini merupakan komponen yang paling penting dalam pemrograman framework. Dan di sini kita akan coba membahas satu persatu dari komponen MVC ini. Yang pertama, kita akan membahas komponen model. Model merupakan komponen yang bertugas untuk mengelola data dari database. Komponen ini berisikan function yang menampung sintaks SQL yang digunakan untuk pembuatan aplikasi. Jadi, komponen ini bertugas untuk mengelola segala data yang kita miliki dari database. Jadi, sebagai bagian untuk mengelola sesuatu data yang ada dari database. Dan ada beberapa penerapan yang akan kita gunakan pada bagian model ini. Yang pertama yaitu insert atau update, yaitu di sini proses bagaimana kita menambah atau mengubah data dari database ataupun dari data yang kita miliki. Yang kedua yaitu delete, dan delete ini merupakan fungsi bagaimana nantinya kita menghapus data dari database. Dan ketiga yaitu read, yaitu proses bagaimana kita menampilkan data yang ada dari database. Jadi model ini akan berkaitan dengan proses pengolahan data dari database, dan itu yang harus kita garis bawahi. Kedua, di sini kita akan mengenal tentang view. Jadi, view ini merupakan komponen yang bertugas untuk mengelola halaman tampilan atau UI atau UX dari sistem. Jadi, segala tampilan yang dibutuhkan oleh sistem akan disimpan pada komponen ini. Dan seperti namanya, contoh penerapan dari tampilan view ini yaitu untuk menyimpan segala tampilan interface dari aplikasi. Baik contohnya tampilan login, tampilan registrasi, tampilan home, dan lain sebagainya. Jadi untuk tampilan dari antarmuka kita yang akan dilihat oleh user disimpan pada komponen view, seperti itu. Dan yang ketiga yang paling penting yaitu tampilan controller. Jadi controller ini merupakan komponen yang bertugas untuk mengelola ataupun menghubungkan antara komponen model dan view. Komponen ini bertugas untuk mengelola segala instruksi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. Misalnya, user membutuhkan data, nantinya controller ini yang akan menghubungkan antara user dengan model tersebut, dan kemudian model akan mengirimkan data tersebut ke controller, dan controller akan bertugas untuk menampilkan data tersebut dari tampilan view. Jadi untuk fungsi dari controller ini luas, baik itu menangani permintaan user ataupun mengelola segala kebutuhan yang ada dari sistem. Ada beberapa penerapan yang dapat kita lihat dari controller ini. Yang pertama yaitu menangani permintaan user. Contohnya, user ingin menampilkan data pegawai, maka controller yang bertugas untuk memberikan instruksi ke komponen lain untuk menampilkan data permintaan tersebut. Yang kedua yaitu menghubungkan antara model dan view. Jadi, controller ini sebagai penjembatan antara setiap komponen yang ada pada sistem kita. Dan yang ketiga yaitu memproses segala kebutuhan user. Jadi, untuk controller ini sebagai otak dari aplikasi yang akan kita buat, seperti itu. Contoh arsitektur dari MVC ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Jadi, kita sebagai pengguna atau web browser akan meminta ataupun merequest
kebutuhan kita ke controller. Biasanya request ini didapatkan atau kita lakukan melalui aplikasi view ataupun komponen view, dan yang memproses dari tampilan ini dilakukan oleh controller. Contohnya, kita ingin login dan kita akses halaman login tersebut, controller lah yang menampilkan halaman view tersebut. Jadi dia akan menjembatani kita dan mengarahkan sesuai dengan permintaan kita. Contohnya, pada sistem kita membutuhkan data mahasiswa. Contohnya, nantinya controller akan meminta data tersebut pada komponen model, dan pada bagian model akan melakukan request ataupun permintaan data ke database. Kemudian model akan mengirimkan data itu ke controller, dan controller akan menampilkan data tersebut melalui komponen view dan dikirimkan oleh user. Jadi lebih kurang tampilannya seperti ini, di mana untuk controller ini akan menghubungkan antara tampilan view dan model, dan setiap komponen ini akan dikirim balik ke controller kita untuk dikirim ke pengguna sesuai dengan kebutuhan itu. Kemudian, manfaat dari penerapan MVC ini yang pertama yaitu pengembangan lebih efektif. Maksudnya di sini, dengan memisahkan antara setiap komponen seperti komponen pemrosesan, komponen pengolahan data, dan komponen untuk menampilkan antarmuka, akan mempermudah kita sebagai developer untuk mengembangkan sistem. Jadi di sini kita hanya perlu fokus ke bagian yang ingin kita kembangkan. Dan misalnya kita bekerja dalam tim, otomatis itu akan lebih mudah karena setiap tim akan tahu tugasnya masing-masing dan hanya perlu fokus ke bagian yang dia handle. Contohnya, bagian designer akan berfokus pada bagian user interface, bagian data akan berfokus pada bagian model, dan bagian backend akan berfokus pada bagian controller. Lebih kurang penerapannya seperti itu. Jadi, di sini kita hanya perlu fokus ke bagian mana yang akan kita kembangkan. Otomatis akan lebih efektif dalam proses pengembangan sistem. Yang kedua yaitu error atau bug mudah ditangani. Sebenarnya ini berkaitan dengan poin pertama, di mana dengan memisahkan setiap komponen berdasarkan komponen utamanya yaitu model, view, control, kita akan lebih mudah untuk mencari error ataupun menangani bug yang ada pada sistem kita. Contohnya, misalnya kita login, akan tetapi ketika kita melakukan proses memasukkan username atau password, sistem kita tidak menampilkan informasi apapun. Dan di situ kita hanya perlu fokus ke bagian halaman login dan beberapa komponen yang mengelola halaman tersebut. Contohnya pada bagian controller pengelolaan login ataupun bagian model yang bertugas untuk mengambil data dari user, seperti itu. Jadi kita hanya perlu fokus ke bagian tertentu saja. Oleh sebab itu, untuk error dan bug akan mudah ditangani. Karena jika ada permasalahan yang ditemukan, di sini kita hanya perlu fokus ke bagian komponen tertentu pada sistem tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga di sini yaitu pemeliharaan dan maintenance akan lebih mudah. Dengan memisahkan setiap komponen ini, proses pemeliharaan akan lebih mudah. Misalnya kita ingin mengupdate fitur pada fungsi tertentu, di sini kita hanya perlu fokus ke bagian komponen tertentu saja. Contohnya, misalnya kita ingin mengupdate fungsi filter pada halaman home kita. Jadi yang perlu kita fokuskan yaitu pada halaman home kita dan controller yang mengelola halaman home tersebut. Jadi di sini kita tidak perlu mengganggu seluruh coding program yang ada pada sistem kita. Jadi di sini kita hanya perlu fokus ke bagian yang ingin kita pelihara. Begitu juga misalnya kita ingin menambahkan beberapa komponen baru dari database. Jadi di sini kita hanya perlu fokus pada bagian model saja dan tidak perlu mengganggu seluruh sistem yang ada pada sistem kita, seperti itu. Kemudian agar lebih jelas, di sini kita akan coba lihat langsung ke dalam penerapan kode program. Pada praktikum sebelumnya, kita sudah berhasil menampilkan halaman 3 dari controller kita. Sebenarnya, kalau kita lihat pada kode program, untuk kode igniter ini sendiri, sebenarnya sudah memiliki beberapa komponen, seperti komponen model, view, dan controller, dan sudah dipisahkan satu sama lain. Contohnya di sini kita lihat pada bagian controller, dan di sini pada halaman 3, kita memanggil halaman view halaman 3. Untuk view ini sendiri dapat kita lihat pada halaman view kita yaitu halaman 3.php seperti ini. Jadi untuk bagian view ini hanya menampilkan interface dari halaman sistem yang akan kita bangun. Contohnya ada halaman 3, ada test.php ataupun welcome.php. Jadi untuk bagian view ini hanya kita fokuskan untuk mengelola
tampilan dari sistem. Kemudian, pada bagian controller, di sini kita akan bertugas untuk mengelola permintaan user dan menghubungkan antara model dan view yang kita miliki. Contohnya, di sini kita memanggil halaman 3, yaitu halaman dari halaman view, ataupun halaman 2 dari tampilan tes. Begitu juga untuk halaman index dari tampilan welcome message. Jadi di sini controller akan menghubungkan antara view yang kita miliki untuk ditampilkan ke user. Begitu juga untuk model, secara default pada bagian model ini mungkin kita tidak memiliki model dan misalnya kita ingin membuat model tersebut. Sebenarnya di sini kita klik kanan saja, lalu kita pilih new file dan kita masukkan nama model kita. Contohnya model mahasiswa.php. Jadi di sini kita sudah memiliki sebuah model dan model ini sendiri nanti tugasnya untuk menyimpan ataupun memproses data yang berkaitan dengan database. Jadi pada model ini akan menyimpan data berupa sintak SQL kita nantinya. Mungkin untuk penerapan dari ketiga komponen ini akan kita bahas pada part selanjutnya. Jadi untuk kesimpulannya di sini pada kode igniter ini sendiri sebenarnya sudah memisahkan antara komponen tersebut sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Contohnya, kita ingin fokus dalam proses permintaan user ataupun memproses beberapa kebutuhan lainnya, kita hanya perlu fokus pada bagian controller. Begitu juga misalnya kita ingin proses pengambilan data dari database, di sini kita hanya perlu fokus pada bagian model, dan misalnya kita ingin menambahkan halaman baru, kita hanya perlu fokus pada bagian view kita. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk pembahasan tentang konsep dasar dari MVC atau model view controller. Untuk penerapannya akan kita bahas pada video selanjutnya, dan dengan begitu teman-teman akan lebih paham tentang penerapan dari MVC tersebut dalam sistem ataupun aplikasi yang akan kita kembangkan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa dukung selalu video ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share sehingga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.